Orang bilang buku adalah jendela dunia. Lalu, mengapa sedikit sekali orang yang mau menelisiknya? Aku pun berupaya segenap jiwa agar aksara tetap berpendar di tengah gulita. Kini, aku ingin asaku terus berkelana di benak generasi anak bangsa. Aku ingin memastikan bahwa buku terus memancarkan cahaya sehingga senantiasa menjadi pelita di balik jendela. Kencana. Itulah kata yang kusematkan untuk menamai perpustakaan desa yang kami dirikan. Pustaka Kencana. Kencana berarti emas. Aku berharap nantinya perpustakaan yang kami kelola bisa berkilau bak emas dan digemari serta memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Kata Kencana juga melekat sebagai nama kampung kami, yakni Umpu Kencana. Kalian dulu, baca buku ya? Buku anak-anak ada di rak sebelah sini sama di rak sebelah sana. Nah, ini bukan anak nih. Di sini perpustakaan kian terbuka dan inklusif, agar peran perpustakaan bisa lebih dekat dan diterima oleh masyarakat tanpa sekat. Tanpa memandang status yang melekat, apakah hadiah rakyat atau pejabat. Agar dapat dikelola dengan baik, kami menerapkan piket giliran. Setiap hari Jumat dan Minggu, kami bergantian menjaga perpustakaan. Perpustakaan kami kerap didatangi pengunjung. Ada yang sengaja datang untuk membaca buku, ada pula yang hanya sekedar melihat-lihat saja. Penikmat pustaka Kencana didominasi oleh usia anak-anak. Bisa baca ini kalau ada gitunya Al Haris ya namanya. Ya, baca. Al Haris. Aku suka banget karena kayak cerita rakyat tuh bagus banget. Tapi dulu itu aku tuh susah dapetin buku karena dulu belum ada perpustakaan. Terus juga di perpustakaan sekolah jarang ada buku-buku, cuman ada buku pelajaran. Tapi sekarang aku senang banget udah ada perpustakaan di kampungku. Kami tak pernah jualan buku. Beberapa di antaranya bahkan kubeli sendiri menggunakan uang pribadi. Dan mayoritas adalah buku pemberian atau donasi. Terkadang buku sering dipinjam dan tidak dikembalikan, tetapi kubiarkan. Mungkin mereka yang meminjam sangat membutuhkan buku tersebut. Kami menyadari buku jumlah jenis anak masih sangat kurang. Karena buku jenis anak lah yang paling banyak diminati oleh masyarakat yang ada di sini. Buku dari 140 sekian eksemplar itu hanya 30% barangkali yang hanya buku anak-anak. Kami berharap 50% lebih adalah buku yang jenis anak-anak. Kami belum mencapai 50% tersebut dan kami berharap ke depan lebih banyak buku anak-anak seperti cerpen, komik, dan majalah anak tentunya yang bertambah untuk koleksi di perpustakaan ini. Oke,
Hari ini kita mau baca tentang hikayat Datuk Tuan Budiang. Berenangnya gini. Agar kegiatan membaca buku tidak membosankan, aku juga sering membacakan dongeng untuk anak-anak. Gimana berenangnya? Kayak mana? Ada nggak pantai kapuk di rumah? Membacakan dongeng ini kuprioritaskan bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Ada banyak pilihan cerita dongeng yang kuambil dari buku-buku di perpustakaan. Pernah ngeliat berenang di ombak? Monsternya ada berapa? 3. Mana? Aku harus atraktif dan harus bisa memahami situasi anak-anak saat mendongeng. Kayak kerbau. Gimana bunyi kerbau? Agar mereka bisa terbawa suasana dongeng yang kubacakan. Menurutku, mendongeng adalah salah satu cara agar anak-anak dapat mencintai buku. Dan kelapa. Andi, hai, Doni. Doni ya? Ingin nggak? Iya. Wah, sudah jadi pejabat kan sekarang. Situ kan juga jadi pengusaha sukses. Terimalah, supaya kita bisa main gol bareng. Ayolah. Ini untuk istrimu. Mungkin kalau ngobrolin tentang Gcraft, kan Gcraft itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi kan profesi masinis ini mayoritas didominasi oleh laki-laki ya. Sama untuk saya pribadi lebih baik tidak ada persaingan ya. Lebih baik kita sama-sama kerjasama, kita saling mensupport satu sama lain. Tuh biasa-biasa aja, kita bisa belajar dari mana aja. Gitu. Biasa pun kita bisa create something yang luar biasa loh, kayak gitu. Kampung Empu Kencana, Kecamatan Blambangan Numpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Disinilah aku, Eko Prasetyo, berasal. Tidaklah mudah mendirikan perpustakaan di kampung yang warganya minim minat baca. Di kampung kelahiranku ini, mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai buruh tani di perkebunan karet dan sawit. Sehingga wajar jika masih banyak keluarga yang hidupnya belum mapan secara ekonomi. Pak. Apa? Mau kemana? Acara Karang Taruna Balai Desa. Mari, Pak. Kang, Acul. Kang, ada nanti. Balai Desa, Kang. Ya, monggo. Kampung Empu Kencana juga dihuni oleh anak-anak yang masih belum memperoleh akses pendidikan yang layak. Di kampung ini tidak ada warnet dan toko buku. Bila pun ada, maka harus pergi ke daerah lain yang jaraknya lumayan jauh dan memakan biaya yang besar. Akibatnya anak-anak pun tidak memiliki minat baca. Assalamualaikum. Nah, Pak, izin saya mau ketemu sama kawan-kawan Karang Taruna di dalam, Pak.
Yo, silakan. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Saya didapuk sebagai Ketua Karang Taruna Kampung Empu Kencana periode 2010 hingga 2013. Salah satu programnya adalah bidang pendidikan. Maupun buku yang lainnya gitu. Monggo silakan kalau ada yang Kami berusaha membantu menyediakan akses bacaan bagi anak-anak dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan di kampung kami yang masih tergolong rendah. Jadi gini teman-teman, di Karang Taruna ini kan ada salah satu bidang programnya yakni pendidikan. Nah, saya punya usul bagaimana kalau di bidang pendidikan ini kita membuat perpustakaan. Karena minat baca untuk masyarakat di kampung kita, terutama anak-anak dan dewasa ini masih sangat kurang. Mudah-mudahan dengan perpustakaan yang kita buat nanti, minat baca masyarakat kita semakin baik dan semakin tinggi minat bacanya. Kira-kira setuju nggak? Kita kan belum punya buku, jadi gimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan buku-buku itu sehingga bisa menjadi perpustakaan? Iya nih Mas Eko, ini kan perlu buku banyak, tapi kita belum punya dananya untuk beli buku itu. Iya Mas, secara buku-buku kan sekarang mahal. Berarti kesimpulannya kita harus ada buku-buku yang dihimpun dari kita dulu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau masukan saya awal kayak gitu, kira-kira gimana menurut teman-teman? Setuju, kalau itu mah ide yang bagus Mas. Wah iya juga ya, kalau kayak gitu mantap. Kalau gitu kita bikin bagus nih. Untuk alat penganan edukasinya udah ada belum Mas? Ya kita temenin aja. Ke rumah sana berarti kamu bilang gitu. Sebagai langkah awal, kami bersama para pemuda bergotong royong mengumpulkan bahan bacaan dengan beragam cara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Eko. Mas. Kami mengumpulkan buku-buku bekas yang dimiliki warga dari rumah ke rumah. Yang keduanya, kami mau minta donasi buku. Siapa tahu Mas punya buku bekas atau buku layak pakai, bisa didonasikan ke kami Mas. Mudah-mudahan bukunya akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, terkumpullah beberapa puluh buku. Kami bersyukur, walau sedikit, buku-buku yang kami kumpulkan cukup bervariasi. Bagus-bagus Pak. Mudah-mudahan buku ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama Mas. Ya, jadilah kami memiliki sebuah perpustakaan mini sederhana. Menapaki sejarah serta peradaban Islam di penjuru Nusantara. Bahwa ini yang mendirikan Sunan Padanarang dengan Sunan Kalijogo. Mengenal lebih dalam penyebaran agama Islam dari pelosok tanah air. Bulan-bulan yang ramai bulan Suro sama bulan Ruah. Hari-hari biasa yang ramai hari Minggu sama malam Jumat Legi. Jejak Islam, setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pagi hari, saatnya perdalam kajian religi penyejuk hati. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, Mas Hafid, Teh. Menambah pengetahuan tentang Islam yang syarat akan makna. Kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu dengan kekuatannya masing-masing. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sejak tahun 2010, ada sekitar lebih dari 10.000 buku yang kami miliki, yang kemudian kami salurkan kepada puluhan sekolah, puluhan komunitas, relawan, dan ratusan anak-anak Indonesia. Karena kami tahu persis bahwa bagi beberapa kampung pedalaman, buku adalah barang langka. Buku hanya ada di sekolah,
Itu pun buku-buku paket pelajaran yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukan pembaharuan oleh pihak sekolah karena berbagai keterbatasan akses dan kendala lainnya. Untuk itulah kami juga mengadakan kegiatan lapak buku keliling. Dari sekian banyak tempat yang disinggahi kegiatan ini, mayoritas adalah wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, semisal daerah pegunungan, hutan kawasan, dan daerah terisolir. Secara geografis, Kabupaten Waikanan merupakan salah satu daerah yang terletak paling jauh dari ibu kota Provinsi Lampung. Yuk, ayo kita jalan. Hari ini, aku dan rekan pengelola perpustakaan akan membuka lapak buku di sebuah sekolah terpencil. Nama sekolah tersebut adalah SD Filial yang berada di Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Belambangan, Lumpuh. Lokasinya berada di dusun pelosok terpencil dan melewati hutan kawasan. Untuk menuju sekolah tersebut tidak mudah. Kami harus menyeberangi sungai yang tidak ada jembatannya. Kami juga harus melewati jalan terjal, menanjak, berkelok, dan sama sekali belum tersentuh aspal. Tidak jarang aku terjatuh saat mengendarai motor. Namun semangat anak negeri yang menungguku untuk mendekatkan dunia literasi membuat langkahku tidak terhenti. Dengan kesulitan itu seringkali medan yang gak biasa bagi saya. Namun meski medan tersebut, saya tetap harus menuju ke anak-anak. Saya tetap harus mengantarkan buku-buku untuk anak-anak Indonesia. Karena saya yakin buku-buku yang saya bawa sangat diharapkan oleh anak-anak dan masyarakat yang ada di sini. Belajar agama Islam ya, kita semua. SD Filial inilah yang kami tuju. SD yang menginduk ke SD Negeri Tanjung Raja Sakti ini hanya menyelenggarakan pendidikan SD kelas 1, 2, dan 3. Jumlah siswanya 16 orang, namun dididik hanya oleh 1 orang guru yang juga merangkap sebagai kepala sekolah. Ibu Kartini namanya. Mengajar, mendidik, dan membimbing para murid di pedalaman dilakukan Ibu Kartini sendirian. Meski melakukan tugasnya dengan minim penerangan dan penghasilan, namun ia tak pernah mengeluh meski penuh keterbatasan. C-nya panjangkan. Akhirnya kami tiba di SD Filial. Ya anak-anak, itu Mas Eko datang anak-anak. Biasanya Mas Eko itu bawa buku yang bagus-bagus, buku cerita, buku belajar ya anak-anak. Kita sambut. Ayo. Rasa lelah karena harus menaklukkan medan berat terbayar sudah saat disambut wajah-wajah sumringah. Mereka lah anak-anak bangsa yang secara rutin kami sapa untuk mengenalkan dan mendekatkan dunia baca. Ada rasa haru dan bahagia saat jendela dunia diserahkan kepada mereka untuk dibuka. Karena dari sanalah wawasan dan pengetahuan mereka akan bertambah. Alhamdulillah saya sangat-sangat senang sekali karena Mas Eko beserta teman-temannya mau memberikan buku untuk baca-baca anak-anak di SD kami ini. Anak-anak sangat senang sekali. Anak-anak malah ingin sekali sering-sering Mas Eko kesini untuk memberi buku-buku yang lain. Seperti biasa, kami menggelar lapak buku di depan halaman sekolah. Lapak buku kami lakukan dengan cara menggelar buku,
beralaskan bekas spanduk yang sudah tidak terpakai. Buku yang paling digemari yakni buku cerita rakyat, buku dongeng, buku komik, dan buku bergambar. Halo, kita baca buku dulu ya, sini ya. Ya sini kita baca buku sini. Sini ya. Nah, ini dia buku kita. Dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Lapak buku keliling selalu kami lakukan di sela-sela aktivitas yang lain. Saya berada di SD Filial Kampung Tanjung Raja Sakti, Kabupaten Waikanan, yang merupakan daerah terisolir, dan saya melihat anak-anaknya sangat antusias sekali membaca buku, dan inilah salah satu kegiatan yang kami lakukan bersama teman-teman untuk menggelorakan minat baca masyarakat yang di Kabupaten Waikanan, terutama bagi anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia terus membaca dan terus rajin membaca. Minimal 3 bulan sekali kami mengadakan kegiatan outbound dan lomba-lomba. Kegiatan ini dilaksanakan agar anak-anak tidak jenuh dan bosan. Seperti kegiatan literasi lapak buku sore ini. Meski bukan dilakukan di area bermain di mal atau taman kota, namun rasa bahagia dan tertawa gembira tetap membuncah. Salah satu untuk menarik minat anak-anak kumpul berkegiatan itu dengan cara bermain kayak tadi. Kalau untuk baca aja, terus apalagi kalau bahan bacanya kita agak kurang, terus yang dibaca itu-itu aja, kan anak-anak jenuh. Untuk menghilangkan kejenuhannya tadi dengan cara ice breaking. Mungkin kalau ngobrolin tentang Gekraf, kan Gekraf itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi kan profesi masinis ini mayoritas didominasi oleh laki-laki ya. Untuk saya pribadi lebih baik tidak ada persaingan ya. Lebih baik kita sama-sama kerjasama, kita saling mensupport satu sama lain. Biasa-biasa aja, kita bisa belajar dari mana aja. Makeup biasa pun kita bisa create something yang luar biasa loh, kayak gitu. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gerakan literasi yang kami gaungkan cukup menarik perhatian banyak pihak, khususnya kepala desa dan pemangku desa lainnya. Pada tahun 2019, Kampung Umpu Kencana dinobatkan sebagai Kampung Literasi oleh Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kalau kami selaku pemerintahan kampung berterima kasih sekali karena dengan keberadaan Pak Eko, anak-anak juga semangat, artinya dapat memotivasi generasi untuk belajar, untuk membaca, bahkan bukan hanya di kampung kita, untuk
di kampung-kampung sekitar kita. Titik baca lainnya di kampung literasi ini adalah Rumah Peradaban Spirit Nabawiyah Community. Di sini, setiap hari Rabu dan Sabtu, anak-anak desa mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah, buku-buku religi cukup banyak tersedia. Salah satu indikator kampung Umpu Kencana menjadi kampung literasi adalah adanya Rumah Peradaban SNC ini. Rumah Peradaban SNC itu adalah Rumah Peradaban Spirit Nabawiyah Community, dan alhamdulillah kegiatannya di dalamnya itu lebih banyak ke keagamaan karena memang buku-buku yang tersedia itu buku agama. Baca juga udah habis baca nama. Ada yang baca di tempat paket ya. 50-an ya. Iya. Kalau punya berapa? Gerakan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui buku bacaan tidak hanya aku lakukan seorang diri. Bersama beberapa kerabat dan kenalan, aku melakukannya melalui wadah komunitas baca atau komunitas literasi. Aku ingat dulu hanya ada 1 atau 2 komunitas literasi saja yang mau ikut bergerak. Namun kini sudah ada lebih dari 20 komunitas literasi di Kabupaten Waikanan. Terus grafiknya gimana? Nah, kalau sekarang ya lagi turun, soalnya sebuah keberuntungan sih bisa mengenal Mas Eko sampai sejauh ini karena banyak ilmu yang beliau bagi bersama kami. Seandainya mungkin tidak bertemu dengan beliau, mungkin komunitas literasi kami di TBMSN mungkin tidak bisa sebesar sekarang dan tidak bisa mengakses banyak masyarakat untuk bisa membaca dan luar biasa Mas Eko ini sebuah pemuda yang sangat menginspirasi di Waikanan. Memiliki akses untuk membuka jendela dunia. Menjelmakan secercah senyum pada wajah-wajah nan bahagia. Rasa bahagia yang hinggap pada diri anak bangsa menjadi jawaban dari asa yang kami punya untuk kembali menghidupkan pelita di balik jendela. Aku lihat wajahmu di antara tumpukan buku. Sayu, lugu, seraya bersenandung lagu. Jangan lagi kau lantunkan elegi dan tragedi. Ibu Pertiwi tak ingin bersusah hati. Pada lembar-lembar sketsa kian tergambar, aksara membuka pintu lebar, literasi menebar-debar. Inilah sepucuk sajak untuk terus mengajak, menapak jejak-jejak, tinggalkan onak Indonesia mesti terus bergerak.